Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan Tausiah Ramadan yang insya Allah ini adalah kali terakhir di tahun 1441 Hijriah. Dan kita insya Allah alhamdulillah dalam kondisi sehat, walaupun hanya melalui tatap maya, silaturahmi kita tapi tidak mengurangi arti dari silaturahmi itu sendiri. Tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dari Yayasan Edukarsa, Pak Aris, Bu Yani dan jajarannya. Di sini saya lihat ada Pak Mukti, Pak Hisar, kemudian pimpinan sekolah, Lab School Cirende, Pak Raidil, Pak Yuro, dari Lab School yang lain ada Pak Buang, dari SD Cibubur, kemudian Pak Dede dari SMA Lab School Kebayoran, Pak Taufik SMP Cibubur, kemudian Pak Uswadin dari tim pengembang atau Litbang BPS Lab School. Terima kasih sudah bergabung. Para guru sekalian, baik dari SMA, SMP, SMA Lab School Rawamangun, Lab School Kerbayoran, Lab School Cibubur, maupun Lab School Cirende, juga para orang tua yang sudah hadir. Terima kasih. Kita sore hari ini akan menyimak tausiah dari Dr. Mardani Alisera yang kita tunggu kehadirannya. Perkenankan saya selaku pembawa acara di sore hari ini sedikit membacakan susunan acara. Nanti acara akan kita sama-sama buka, kemudian disusul dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian ada sambutan-sambutan, dilanjutkan oleh pemateri nanti. Setelah itu ada tanya jawab dan doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama membacakan basmalah untuk membuka kegiatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 86 yang akan dibawakan oleh Bapak Amar Ma'ruf. Kemudian sari tilawah nanti akan dibacakan oleh Ibu Septiani. Kepada Pak Ma'ruf dan Ibu Septiani saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Herman atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.
Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah yang Maha Agung. Demikianlah tadi pembacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi yang membacakan dan juga kita semua yang mendengarkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya. Ini pertemuan terakhir untuk di tahun 1441 Hijriah, maka oleh karena itu saya persilahkan kepada kepala sekolah baik SMP maupun SMA, Pak Yuro dan Pak Redil untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada kita semua. Kepada Pak Yuro dan Pak Redil, monggo. Mau siapa dulu? Pak Yuro dulu, Pak Redil dulu? Silakan Pak Yuro. Oh, Pak Yuro adiknya dulu. Pak Yuro dulu, monggo Pak Yuro. Adiknya paling gede nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Edukarsa, Pak Aris, Bu Yani, serta jajarannya. Dari BPS sudah hadir Pak Uswadin, kemudian Kepala Sekolah di lingkungan Lab School, ada Pak Buang, ada Pak Taufik, kemudian Pak Dede, rekan dari Kebayoran, dan Bapak Ibu Guru, serta orang tua siswa SMP dan SMA Lab School Cirende, dan hadirin yang insya Allah muliakan pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah di hari yang ke-28 ini, kita masih berkumpul. Walaupun di dunia maya kita masih diberikan kesehatan, sehingga hal-hal yang sifatnya positif kita masih dapatkan semua. Dan kita berharap bahwa Allah menjauhkan penyakit ataupun virus COVID-19 dari diri kita semua, dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali insya Allah, jika Allah menghendaki, dan kita bisa menikmati new normal atau kehidupan yang tanda kutip yang baru. Baru dari kebiasaan, baru dari hal-hal yang menjauhkan dari segala kekurangan kita, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama dan yang paling utama saya ucapkan terima kasih kepada pihak yayasan yang telah berinisiatif, yang telah memberikan kemudahan untuk kita semua untuk bisa menikmati tausiah di bulan Ramadan ini. Ini tidak semua mungkin organisasi bisa membuat event seperti ini. Dan kita patut syukuri bahwa kita masih diberikan kemudahan-kemudahan. Yang kedua, kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah terlibat secara aktif, baik itu dari Cirende, Kebayoran, Rawamangun, dan juga Cibubur, yang mendukung kegiatan atau aktivitas dari Lab School atau adik kecilnya, yaitu Lab School Cirende. Ini tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada support dari Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting adalah support dari orang tua, dari hadirin yang setiap pengajian alhamdulillah ikut serta dalam aktivitas seperti ini. Bapak Ibu sekalian, saya berharap bahwa pertemuan kita tidak hanya di sini, tetapi bisa nanti setelah ini kita akan teruskan, kita follow up, tidak hanya di udara, tapi juga di darat. Insya Allah kita akan laksanakan terus, sehingga silaturahmi kita terjalin, dan kita bisa mendapatkan keberkahan,
mendapatkan kemudahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu semua. Semoga kita semua sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Redil, singkat padat Pak Redil ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama kali tentunya marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya kita pada sore menjelang maghrib ini bisa bertemu walau dalam bentuk dunia maya. Salat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran. Yang pertama, yang paling utama adalah tentunya Pak Ustadz Mardhani Alisera yang telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillahirabbil alamin telah hadir di tengah kita ini. Nanti tentunya dalam kesempatan tausiah Ramadan yang insya Allah terakhir di bulan Ramadan tahun ini, pemungkasnya cukup, saya pikir cukup mantap nih pemungkasnya Pak Ustadz Mardhani Alisera. Kita harapkan nanti tausiahnya bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Kemudian tentunya ucapan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan oleh pihak yayasan untuk kegiatan-kegiatan kita selama ini, khususnya di pengajian bulan Ramadan ini. Kemudian juga tentunya ucapan terima kasih kepada pimpinan sekolah di lingkungan Lab School, dari Cibubur, Rawamangun, Kebayoran, dan juga BPS, tentunya dari Cirende juga sebagai tuan rumah, juga dari BPS, dalam hal ini sekarang diwakili oleh Pak Uswadin. Semoga kita semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya pikir saya tidak perlu panjang lebar karena inti kegiatan kita pada hari ini adalah tausiah. Berharap bahwa kegiatan selama bulan Ramadan ini semua aktivitas kita diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk Lab School Cirende diberikan keberkahan, diberikan bermanfaat buat umat, buat lingkungan sekitar, buat kita semua, sehingga Lab School Cirende akan menjadi sekolah yang baik, yang ternama dan juga bermanfaat buat umatnya. Demikian, terima kasih Pak Herman, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan Edukarsa kepada Bapak Dr. Insinyur Aris Setianto Nugroho. Saya persilakan Pak Aris, sepatah dua patah kata untuk kami semua. Terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, Pak Ustadz Mardhani Alisera sebagai penceramah pada pengajian online Tapsren Cirende yang mau sudah berkenan hadir. Ini Pak Mardhani adalah teman seperjuangan saya dulu. Ini Pak Rektor saya ini. Di Depok kan 87 ya, 35 tahun yang lalu. Jadi, kita berteman sampai udah hampir 40 tahun. Luar biasa. Jadi sekarang kita bisa nikmati di pengajian online ini karena biasanya selalu di TV ya. Dengan ucapan khasnya nanti monggo. Pak Mardhani. Bapak Ibu sekalian, saya hormati Pak Yuro, Pak Raidil, Kepala SMP SMA Lab School Cirende, Pak Romlan, Pak Herman, sama Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Lab School di Jakarta, Kebayoran, Bekasi, dan Bapak Ibu Guru yang hadir juga yang semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira berharap dengan pengajian online yang kita selenggarakan hari ini, kita semua bisa nanti mendapatkan manfaat yang optimal, kembali menjadi fitrah seperti tema yang akan dibawakan Pak Mardhani, dan akhirnya 11 bulan setelah kita melalui Ramadan ini, apa yang telah kita dapat, kita pelajari, dan kita pakai sebagai
kinerja yang sudah baik di bulan Ramadan ini tidak kita tinggalkan dan tetap kita pertahankan dalam kehidupan sehari-hari pada 11 bulan mendatang setelah Ramadan ini. Saya kira itu harapan dari kita semua. Mari kita dengarkan sekalian tausiah dari Ustadz Mardani, semoga bisa memberi pencerahan bagi kita semua untuk kembali menjadi pribadi yang fitri, yang fitrah, yang suci, yang akhirnya bisa nantinya memberikan nilai tambah bagi profesi kita masing-masing, terutama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aris. Selanjutnya, sambutan terakhir mungkin ini dari BPS sebelum ke Pak Mardani. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Uswadin. Pak Uswadin, monggo sepatah dua patah kata dari BPS untuk kami, Pak Uswadin. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Arif dan jajaran dari Yayasan Dukarsa di Lab School Cirende, pimpinan sekolah di Lab School Cirende, Lab School Cibubur, Lab School Rawamangun, dan Lab School Kebayoran, dan para serta yang mengikuti pengajian di bulan Ramadan ini yang diselenggarakan oleh Lab School Cirende. Kita bersyukur di Ramadan yang suasananya sangat berbeda, kita bisa melakukan kegiatan yang positif yang tentunya bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Dan kita berharap semoga pengajian ini bisa memberikan hikmah yang banyak untuk kita semuanya. Wabil khusus doa-doa yang kita panjatkan nanti di akhir pengajian ini bisa membantu untuk terselesainya pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya dan di dunia pada umumnya. Dari BPS tentunya sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan terima kasih kepada Pak Ustadz Mardani Alisera yang sudah berkenan untuk memberikan tausiah, dan juga kepada pimpinan sekolah dan pimpinan yayasan. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan. Amin. Kalau Pak Bang menulis di chat, Labsren memang keren. Masya Allah. Kalau kata Pak Risus cetar. Alhamdulillah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Malam Lailatul Qadar tentunya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Uswadin Usman yang sudah mewakili dari BPS. Baik, Bapak Ibu sekalian, memasuki acara inti yaitu tausiah Ramadan yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dr. Insinyur Haji Mardani Alisera yang sudah sama-sama kita kenal, gitu ya. Baik, kepada Pak Mardani Alisera, saya persilahkan. Insya Allah kita menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Insinyur Mardani Alisera. Baik, Pak Mardani, persilakan. Terima kasih. Izin Pak Rektor, Mas Aris, asatidz, ustadzat, para guru yang dirahmati Allah SWT, mohon izin. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bahagia sekali sore ini dengan wasilah sarana dari Mas Aris, rektor saya, dapat bermuajah, bertatap muka walaupun virtual dengan para pejuang pendidikan. Ya. Saya selalu ingat pernyataan Kaisar Hirohito ketika Jepang sudah kena bom itu, berapa jumlah guru yang tersisa. Jadi guru adalah pilar dari pembangunan. Bahkan kalau lihat 4 amanat konstitusi bagi negara, ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa jelas tertulis gitu loh. Kalau kesejahteraan umum masih umum ya, ada kesehatan, tapi kalau mencerdaskan memang pendidikan. Makanya saya memahami ada kaidah dalam bahasa Arab bunyinya begini. Likulli marhalah rijaluha. Pada setiap fase itu ada pahlawannya, ada orangnya. Rijal itu orang. Tapi kalau guru pada semua marhalah, pada semua konteks, pada semua keadaan, guru adalah orangnya. Guru paling penting. Karena itu teman-teman yang di forum ini, pejuang-pejuang pendidikan, mudah-mudahan hatinya benar-benar lurus dan ikhlas ya. Karena pahalanya pasti ngalir. Tapi kalau hatinya nggak lurus, nggak ikhlas, masih banyak mikirin yang lain-lain. Misal memang pemerintah berantakan. Ini kayak pandemi sekarang nih Mas Aris. Dana abadi pendidikan malah dipakai buat COVID-19. Tapi dana infrastruktur nggak dikotak-katik, gitu loh. Dana IKN nggak dikotak-katik. Ini agak nyimpang dikit Mas Aris. Nggak marah-marah kok, kalau di sini nggak marah-marah. Santai bahagia kalau di sini. Gitu. Iya, tapi pikirannya tidak tepat. Harusnya dana endowment pendidikan itu penting. Ini malah di Kementerian Pendidikan dipotong. Kementerian Riset Teknologi paling luar biasa. Dari 42 triliun tinggal 500 miliar. 41 triliun lebih dibawa. Padahal kalau pemerintahnya dari lab school gitu, presiden dari lab school ya, amin gitu. Itu justru yang paling penting inovasinya. Sekarang ini kalau ada istilah new normal, ada BC and EC gitu loh. Before Corona and after Corona, yang menentukan tuh inovasi, yang menentukan tuh teknologi. Mestinya ditambahin duitnya gitu loh. Tapi syaratnya memang betul-betul product oriented. Tapi ini sayang. Jadi teman-teman sekalian, di pembukaan ini bukan mau marah-marah, tapi saya bahagia di sini. Saking bahagianya, masyarakat itu lagi nungguin. Ini saya lagi baru baca artikel, Mas Aris. Sejak reformasi ini, presiden pasca reformasi, nyun sewu sejak dari Gus Dur, Bu Mega, terus Pak SBY sampai ke Pak Jokowi, peran serta akademisi makin tidak ada. Di zaman Pak Harto, akademisi, Pak Habibie contohnya, kurang apa? Menjadi super minister, 26 BUMN strategis, benar diberikan gitu loh. Diberikan. IPTN kita luar biasa. Nih sesudah reformasi Mas Aris dan semua akademisi ke pinggir semua gitu loh. Ilmu pengetahuan masuk kotak semua. Karena yang penting tuh bukannya kualitas dan integritas, tapi isi tas gitu loh. Sayangnya isi tas di tangan orang yang nggak punya moralitas gitu. Jadi berantakan gitu. Nah, punten itu pembukaan. Saking semangat jadi ke politik lagi ya. Mohon maaf. Emang nggak boleh dipisahin. Politik kalau nggak diisi orang baik jadi berantakan kayak sekarang nih ya. Jadi izin, temanya Mas Aris dan teman-teman bagus sekali. Kembali kepada fitrah. Izinkan saya mengartikan fitrah dengan the new fitrah ya, kayak new normal ya. Yang pertama yang dimaksud fitrah itu adalah iman. Dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Tidak ada fitrah kecuali kita kian dekat sama Allah. Ramadan ini kita tarawih, kita sahur, kita sholat, kita puasa. Ini Allah memaksa kita untuk dekat sama Allah. Kenapa? Hidup ini kuncinya dekat sama Allah. Lab School Cirende akan berkah kalau gurunya dekat sama Allah. Muridnya dekat sama Allah. Negeri ini akan berkah kalau kita dekat sama Allah. Karena apa? Sekuat-kuat kita, la haula wala quwata illa billah. Bahkan dalam surat Al-Ikhlas tegas Allah mengatakan Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Ada buku yang saya sangat suka kalau baca. Kalau lagi capek nih, saya baca buku ini. Bukunya Kitab Al-Hikam. Karangan Ibnu Athaillah Sakandari. Ini buku tasawuf. Katanya Al-Hikam, kata Ibnu Athaillah tuh, jangan pernah bersandar kepada amal dirimu. Sebesar-besar amal yang kau lakukan, kecil nilainya di sisi Allah. Tapi sekecil-kecil pertolongan Allah besar, karena datangnya dari Allah. Yang maha besar, maha kuasa, maha bijaksana. Jadi titip fitrah itu ketika kita menyerahkan semua sama Allah. Misal gini. Lab School Cirende lagi punya masalah. Jangan ngontak Mas Aris dulu. Jangan ngontak orang tua dulu. Kontak Allah dulu. Ya Allah. Karena ketika ada masalah,
alarmnya tuh kita jauh dari Allah. Kalau kita dekat sama Allah, kita nggak dapat masalah. Tapi target tidak tercapai. Tapi kita kejar terus. Kita ada dalam keadaan yang namanya on fire. Kalau dekat sama Allah. Makanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu cuma dalam 23 tahun mampu mewariskan peradaban terbaik. Ini saya lagi bongkar-bongkar buku, ketemu buku lama. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah ya, karangan Michael Hart. Itu peringkat ke-7 Genghis Khan, peringkat ke-3 Nabi Isa, peringkat keduanya siapa? Isaac Newton, ya. Peringkat nomor 1-nya siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Michael Hart tuh nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, nggak pakai agama. Dia cuma bandingin bukti-bukti sejarah. Jadi baginda Nabi itu orang yang paling dekat dengan Allah dan paling berprestasi. Nah, makanya titip. Sesudah Ramadan, jaga fitrah iman kita. Jaga fitrah kita dekat sama Allah. Sholat, berhenti. Sholat dulu. Ya. Doa. Betul-betul doa yang khusyuk dari Allah. Perbanyak. Ini tadi dari PBS ya. Pak, siapa tadi itu ya? Bagus sekali ya. Pak Uswadin. Pak Fadil ya, tentang jazakallah Pak, tentang doa. Jangan lupa di malam-malam yang berkah ini doa. Kadang-kadang minta maaf kita kejarnya sibuknya ngejar Quran gitu. Padahal Quran juga, sholat juga, tapi titip yang utama doa. Karena boleh jadi yang paling tahu terbaik buat kita tuh bukan kita, Allah. Di Quran, saya tadi sempat baca, Nabi Musa, ini kisah Nabi Musa sesudah nggak sengaja sebetulnya ninju anak buahnya Firaun, mati langsung. Karena saking, kalau orang sekarang 6 packs, mungkin kalau Nabi Musa 8 packs, 8 gitu. Karena kokoh sekali. Oh, luar biasa. Akhirnya dia pergi ke Sinai, lewatin seberang, tapi lapar. Nah, dalam lapar, Nabi Musa doanya tidak minta makanan. Tapi doa Nabi Musa, Robbi ini bima anzalta min khairin fakir. Ya Allah, aku tuh atas apa yang kau turunkan, amat sangat butuhnya. Padahal mintanya makan. Tapi dia malu kalau minta sama Allah makan. Masa Allah nggak tahu sih saya lapar gitu. Jadi ya Allah, apa yang kau berikan, aku sangat perlu. Jadi doanya serahkan sama Allah, pengennya cuma dapat makanan, dapatnya 8. Apa 8? Dapat makannya dari Nabi Su'aib, dapat tempat tinggal dari Nabi Su'aib. Kan dia bantuin anaknya Nabi Su'aib yang perempuan tuh lagi ngantri ngambil air, nggak berani, anaknya bagus, nggak mau berkumpul, sama anaknya dikasih komen, dapat makan, dapat tempat tinggal, dapat kerjaan, dapat perlindungan, jadi menantu, dapat istri, jadi menantunya Nabi, banyak ilmunya, ya. Nanti dapat juga ilmu karena menantunya Nabi dan luar biasa. Jadi titip buat ibu guru, bapak guru, saya juga nih. Kita harus rendah hati. Kembali fitrah, kembali sama Allah. Serahkan semuanya sama Allah. Perbanyak zikir. La haula wa la quwata illa billah. Termasuk punten, saya karena suka punya pengajian kecil-kecilan gitu. Sama guru ngaji, dan kalau ente mau ngisi pengajian, sholat dulu 2 rakaat. Saya bilang, ngapain? Sholat hajat. Sholat apaan? Minta sama Allah biar anak murid ente tuh cerah pikirannya, lapang dadanya, dijaga. Karena yang membolak-balik hati, yang muqallibal qulub adalah Allah. Nah, jadi sholat 2 rakaat. Nah, titip. Fitrah yang pertama, fitrah iman. Jangan pernah keluar dari iman. Dengan iman, semua akan mudah. Iman yang membuat keajaiban. Iman membuat yang jauh jadi dekat. Iman membuat yang berat jadi ringan. Iman membuat yang pandai jadi rendah hati, iman membuat yang bodoh jadi pembelajar, iman membuat yang kaya jadi dermawan, iman membuat yang miskin jadi ifah jaga diri. Apapun. Ini Mas Aris suka baca itu. Saya salah satu dewa-dewa Yunani yang saya suka tuh Dewa Midas. Dewa Midas tuh karena punya kekhasan. Apapun yang disentuhnya berubah jadi emas. Makanya disebut tangan Midas. Orang beriman harus lebih dari tangan Midas. Apapun yang disentuh berubah jadi kebaikan. Sekolahnya yang terbaik, pendidikannya yang terbaik, lingkungannya yang terbaik, keluarganya, semuanya apapun. Karena kita dekat dengan sang pemilik kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali fitrah, kembali iman.
Yang kedua, izin. Islam itu dinul ilmi, agama ilmu pengetahuan. Ayat yang pertama kali turun, tidak ada kalimat yang terbaik kecuali ikro, bacalah. Fi'il amar, perintah untuk membaca. Makanya la dina ila bil akli, kata Nabi. Tidak ada agama kecuali bagi orang yang berakal. Dan tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Makanya mereka yang minta maaf, lagi pingsan, lagi gila, atau lagi stres, nggak ada agamanya. Maksudnya tidak wajib sholat, tidak wajib zakat, tidak wajib melaksanakan syariat, karena tidak ada agamanya. Fitrah yang kedua, kembali kepada ilmu. Nah, pemerintah ini dalam pikiran saya agak sesat dengan pelonggaran PSBB gitu loh. Wong kalau kita baca virus flu Spanyol, first strike itu sedang, justru second strike-nya itu yang tinggi. Gitu. Ada kedua, ini hari ini hampir 1.000 orang katanya yang dilaporkan positif. Padahal kita lihat matahari mulai penuh, saya di Pondok Gede juga penuh nih Pak Rektor gitu loh. Di Bogor penuh, ampun ini agak kenapa gitu pemerintah dari awal salah gitu loh. Nah, tapi kalau kita punya ilmu, makanya punten. Ini saya bisa jadi berbeda pendapat. Saya termasuk menyarankan sholat Idul Fitri di rumah. 2 pahalanya. 1 pahala Idul Fitrinya, yang kedua pahala mencegah dari kemudaratan. Kata baginda Nabi, la dororo wala diror. Jangan berbuat kerusakan dan jangan merusak. Ini 2 cerita nih. Di Tambora, imamnya positif, taraweh 13 yang positif. Yang lebih berat di Jember nih. Udah ada PDP, pasien yang diawasi, udah meninggal, dibungkus, nggak puas, dibongkar, dimandiin ulang, 28 yang kena katanya positif. Virus ini virus kerumunan. Pakai pendekatan sains. Kata kuarantin itu kan ngikut kepada Ibnu Sina, arba'in. Karena susah disebut kuarantin, 40 hari gitu loh. 40 hari nggak boleh masuk, nggak keluar. Kan ada yang bilang masa inkubasi 2 minggu, 3 minggu. Ambil 40 hari lah, on average. Sesudah 40 hari, mati gitu loh. Sekarang udah 3 bulan. Kenapa? Karena tidak betul-betul kuarantin. Islam agama ilmu. Ketika kita kembali fitrah, segala hal harus ada ilmu. Punten pisan. Di surat Al-Baqarah ayat 260, ini Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang mengajukan pertanyaan dalam tanda kutip tidak etis atau kurang ajar. Ya Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, kabarkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah agak upset sedikit. Kata Allah gini, afalam tu'min? Apa enggak beriman? Nanya begitu. Tapi Nabi Ibrahim jawab, bala walaki lihat ma'inna qalbi. Tidak, ya Allah, biar hati saya jadi tenang. Nanti lihat surat Al-Baqarah surat 260. Apa kata Allah? Ambil 4 ekor burung, cincang, campur, nggak jelas pala, kaki, sayap siapa, taruh 4 ekor bukit, panggil jadi. Seolah Allah mengajarkan metode ilmiah. Punten Bapak Ibu, kembali fitrah, kembali kepada ilmu. Kembali kepada ilmu. Ya. Ada tesa, sintesa, ada tesa, ada antitesa jadi sintesa. Ada ilmu, ada tajribah, ada praktek, ada hikmah. Hikmah jadi ilmu baru, dilawan lagi ada praktek, ada terus. Kita meningkat. Jadi punten, segala hal dibiasakan dengan ilmu. Dan kita, punten ini bukan mengajarkan etik berenang ya, teman-teman pasti ya. Saya terkesan sekali tentang kisah tsunami di Thailand. Waktu itu ada keluarga Swedia, lagi di pantai di Thailand, anaknya baru kelas 1 atau kelas 2 SD, tapi sudah dijelaskan tentang fenomena tsunami. Ketika itu laut surut, kata anaknya, ibu, kalau laut surut, habis gempa itu tanda mau tsunami. Karena itu kita, karena satu anak ini, itu ketika kurikulumnya benar. Singapura sudah mulai menerapkan problem-based learning. Ya. Yang Mas Aris lebih paham kali ya, beberapa sekarang ini tidak bisa masuk, yang beberapa yang saya tahu, Universitas Indonesia Maju, semuanya itu
kan yang paling penting sekarang ini bukan guru menjadi sumber pengetahuan. Guru menjadi jembatan mediator bagi anak-anak berinteraksi dengan pengetahuan. Makanya guru rata-rata sudah ngirim bahan dulu, bahkan beberapa sudah ngirim kuis dulu. Dari kuis itu dikasih jawaban, kalau bisa menjawab 6 dari 10 boleh masuk kelas dengan fingerprint. Di setiap kelasnya ketutup, cuma boleh fingerprint. Mereka yang fingerprint di atas 6, jawab 6, boleh bisa masuk. Yang nggak bisa masuk. Jadi semua betul terpacu. Ada warming up. Teman-teman sekalian, mestinya sekolah terbaik lab school. Sekolah terbaik sekolah Islam. Sekarang masih ada nih teman-teman Katolik yang bagus semua. Nggak kenapa, kita bersaing. Insya Allah sekolah kita makin berkembang. Karena apa? Mestinya kita menyadari Islam itu dinul ilmi. Kembali fitrah, kembali ilmu. Fitrah yang pertama bermakna iman, fitrah yang kedua bermakna ilmu. Yang ketiga, izin, kembali fitrah artinya kembali kepada amal. Islam itu dinul amali, agama amal. Di Quran ada pertanyaan, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitul linnasi fil haji. Katakan itu tanda orang untuk haji dan sholat. Jadi pengetahuan itu ketika ditanya, Allah balesinnya ke amal. Tidak boleh ada pengetahuan yang tidak berujung amal. Makanya nyuwun sewu. Kurikulum kita harus benar-benar kurikulum yang kan ada yang knowing, ada yang being ya. Pengetahuan kita kebanyakan knowing, semua tahu tapi tidak being, tidak menjadi. Anak-anak Jepang SD kelas 1, kelas 3 nggak banyak. Cuma tidur yang benar, bangun tidur yang benar, naruh tempat yang benar, bisa baca, itu dikit aja itu. Tidur siang gitu. Karena being, tapi semuanya build up. Ketemu orang harus nunduk gitu loh. Harus jaga jarak segala macam. Dia betul-betul being, menjadi, bukan cuma knowing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu dinul amal. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah waktu duha kumpul dengan sahabatnya. Nabi waktu duha sekitar jam 7 jam 8 lah. Nabi nanya, adakah hari ini yang sedang puasa? Semua diam. Ada satu orang menjawab, saya Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Nabi nanya lagi, udah ngobrol, nanya lagi. Adakah yang hari ini sudah jenguk orang yang sakit? Padahal itu subuh ke duha kan cuma 3-4 jam lah. Ternyata semua diam. Kecuali satu orang jawab, saya ya Rasulullah. Abu Bakar sudah jenguk orang sakit. Nabi ngobrol sampai Nabi, adakah hari ini yang sudah ikut menguburkan jenazah? Pagi-pagi. Ternyata Abu Bakar jawab lagi, saya ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, tidaklah seseorang berkumpul amal padanya, baginya surga. Jadi, punten Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali fitrah, tingkatkan kualitas amal kita. Baginda Nabi mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Rumah yang paling berkah yang paling banyak dikunjungi orang. Mobil yang paling berkah yang paling banyak dipinjami orang. Jasad yang paling berkah yang paling capek ngurusin orang. Karena itu kalau ada hidup yang kata para ulama gini, andai hatimu sehat, penat jasad dibuatnya, capek fisik ini. Baru duduk bentar, ada rapat guru. Duduk bentar, rapat RT. Duduk bentar, ngajarin anak. Duduk bentar, jenguk orang sakit. Duduk bentar, ada yang nikahan. Duduk bentar, kenapa? Hidup yang capek, hidup yang berkah. Justru kalau kita nggak capek, kita nawarin, saya boleh dah seminggu 2 jam ngurusin WC-nya masjid. Saya 2 jam ngajarin ini, saya 2 jam. Harus kita menawarkan diri untuk jadi orang yang sibuk beramal. Karena, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang beramal sebesar-besar dia. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manjada wajada. Siapa yang berusaha pasti dapat. Nah, di bab amal ini saya titip 2 hal. Pertama, kita harus punya tahu, mau, mampu. Kita tahu apa yang mau diamalin. Kita mau apa yang diamalin. Kita mampu. Pengetahuan kita harus utuh. Motivasi kita harus kuat. Life skill kita harus punya, sehingga tahu mau mampunya bisa jalan. Sesudah 3 ini ada, tambah yang 1, pengulangan. Tidak ada sukses kecuali dengan pengulangan.
Rudi Hartono juara All England 7 kali berturut-turut karena sejak umur 7 tahun latihan 5 jam seminggu. Orang liburan dia latihan. Orang tidur dia latihan. Cristiano Ronaldo menjadi pemain top seharinya 7.000 kali latihan nendang bola. Rafael Nadal dari umur 5 tahun. Kita ada sopir angkot gajinya cuma 2 juta sebulan. Ini ada sopir gajinya sehari 2 miliar. Namanya Michael Schumacher. Ya, pembalap F1. Sama-sama sopir kan. Tapi yang ini sang skillful. Karena latihan. Nah karena itu punten Bapak Ibu, amal ini jangan berhenti. Saya suka konsepnya Kaizen. Konsepnya Jepang. Terus berkembang. Sesuai dengan hadis Nabi. Ya. Al-mu'minu yaumu khairum min amsi. Mukmin itu yang hari ini lebih baik dibanding hari kemarin. Itu kembali ke fitrah, kembali kepada 3 hal. Kembali ke iman, kembali ke ilmu, kembali ke amal. Sesudah Ramadan jangan turun. Harus bikin sistem, harus bikin punish and reward, harus bikin peringatan, harus bikin target. Sehingga iman kita, ilmu kita, amal kita pasca Ramadan bukannya turun, tapi meningkat. Itu ciri Ramadan kita diterima. Mohon maaf kurang lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau disimpulkan kembali ke fitrah itu ada 3, kembali kepada iman, ilmu dan amal. Dan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Mardani Alisera, saya cukup bangga dengan Lab School karena Lab School punya moto 3 itu Pak, iman, ilmu dan amal. Betul, keren. Alhamdulillah ini cocok dengan Lab School. Mantap. Ya. Mantap. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mungkin ada yang sudah mempersiapkan pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pak Ustadz Mardani Alisera. Saya persilakan. Ada di chat Pak Herman, Pak Munawir tuh. Ada yang mau tanya. Oh siap, ini sudah ada pertanyaan lewat chat dari Pak Munawir. Ya, saya bacakan Pak Ustadz ya. Apa ciri orang yang sukses di Ramadan itu Pak? Itu pertanyaannya, monggo langsung dijawab saja Pak. Pak Munawir, jazakumullah, ini berat pertanyaannya ya. Kalau saya lagi-lagi 3 tadi Pak. Ya, yang pertama ciri sukses dia menikmati ibadah. Bukannya bosen, kok sholat tarawih lagi, tapi alhamdulillah sholat lagi, alhamdulillah baca Quran lagi. Ciri ibadah diterima itu dia makin nikmat melaksanakan ibadah. Yang kedua, ciri orang yang sukses di Ramadan, sesudah Ramadan dia tidak turun, tapi naik malah. Nah makanya ada strategi titip di sini bikin target baru. Kita ini kadang-kadang bablas angin ya, pas hari pertama Ramadan sholatnya udah telat, udahlah nggak puasa 3 hari kan, hari tasyrik gitu kan. Makanya titip poin nomor 2 ini jaga target. Kalau perlu di akhir ini kita bikin resolusi keluarga bersama. Ciri yang kedua, amalnya tidak berkurang. Ciri yang ketiga Pak, akhlaknya membaik. Istrinya merasa bapak ini berubah kok ya, jadi lebih lembut. Bapak kok lebih perhatian. Anak muridnya merasa Bu Guru kok lebih baik, lebih sabar. Tetangga ngerasa kok lebih perhatian. Akhlaknya membaik. Mudah-mudahan kalau 3 ini, itu ciri Ramadan kita diterima. Begitu Pak Munawir. Mohon maaf kurang lebih. Baik, terima kasih. Pak Munawir terjawab ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih cukup waktu untuk memberikan pertanyaan. Mumpung kita masih berada di kegiatan bersama dengan orang hebat ini, luar biasa. Saya yang senang berkumpul. Izin Pak Herman. Monggo Pak Romlan, monggo langsung Pak Romlan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kan malam Jumat ya Ustaz ya, malam ke-29. Minta tipsnya Ustaz, apa yang bisa kita lakukan sehingga kita betul-betul mendapatkan malam kemuliaan, malam lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian kita bisa mempertahankan fitrah diri kita ini tetap istiqomah, tetap terjaga Ustaz. Demikian, terima kasih. Kasih Pak Romlan, saya cerita aja. Sewaktu saya sekolah di Malaysia, di UTM, waktu itu kami itikaf di Masjid UTM. Ada dosen saya datang pakai ransel. Dia profesor pakai ransel, ngobrol, dia buka,
di dalam air ada kurma, ada susu, ada keju. Oh, banyak amat, Prof, banyak sangat bekalnya. Saya tak tidur, dia bilang. Saya tidak mau tidur malam ini, malam ganjil tuh Pak. Jadi benar Pak, saya cek dia tuh. Capek sholat, dia baca Quran. Capek duduk, dia diri zikir. Capek zikir, jalan kaki Pak, muter keliling masjid baca Quran gitu. Wah, saya bilang subhanallah, saya mau ngikutin gitu. Nah, kenapa? Karena dia punya 3 hal. Satu, punya target. Nah, Bapak Ibu punten, malam dalam Islam itu setelah Isya udah masuk malam. Antara maghrib sampai Isya ini masa transisi. Nah, titip habis Isya benar-benar buang semuanya, fokus dulu. WA-nya mohon maaf sampai jam segini nggak bisa jawab WA kalau perlu. Udah zikir dulu, qiraah dulu, sujud dulu, doa dulu ya. Boleh baca kadang-kadang jam 10 menit gitu. Jadi punya strategi yang jelas. Kondisi fisiknya harus cukup kuat, makanya jangan makan karbohidrat kebanyakan. Jadi kita agak ringan. Boleh, kalau buat saya banyak minum putih. Minum putih itu bikin seger. Kalau mau kopi, monggo. Dan terakhir yang ketiga, karena ini malam Jumat, jangan lupa baca surat Al-Kahfi. Yang mau baca Yasin juga boleh. Habis itu dibagi aja. Isya, tarawih, rehat sebentar, baca Quran, rehat lagi zikir, rehat lagi mungkin doa, rehat lagi dikit mungkin sholat, habis terus aja dibuat variasi. Mudah-mudahan dengan situ kita bisa menjaga hatta matla'il fajar sampai waktu fajar. Malam ini malam ganjil, malam yang luar biasa. Begitu Ar-Ramlan. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ar-Ramlan sudah terjawab. Monggo, Bapak Ibu masih ada? Udah jam segini takut membuka nih. Pak Herman, satu lagi Pak Herman. Monggo. Tuh langsung. Monggo silakan. Pak Yuro. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini pencerahannya luar biasa Ustaz. Dari iman, ilmu, amal sesuai dengan moto Lab School, iman, ilmu, amal. Cuman begini Ustaz, terkadang kita susah menyeimbangkan antara potensi ataupun keimanan kita, keilmuan kita, sama amal kita, Ustaz. Lebih banyak sebagian amal iman yang diperbanyak gitu, tetapi aplikasi ilmunya kurang. Ada juga ilmunya dikejar, kuliah sampai ke luar negeri, tapi amal untuk masyarakatnya tidak ada. Ada juga yang amalnya bagus, Ustaz. Dia pengorbanannya luar biasa, Ustaz. Banyak berkontribusi buat masyarakat, tapi mohon maaf keimanan dan ilmunya kurang gitu, Ustaz. Nah, bagaimana kita membuat atau menyeimbangkan antara iman, ilmu, amal sehingga tidak ada yang lebih kecil gitu, atau mungkin tidak terlalu buruk, atau mungkin jadi banyak banget tapi yang lain nggak seimbang gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khairan, bagus sekali ini. Itulah keindahan akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mengingatkan kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kalau buat saya bagi 3 aja. Ada sepertiga waktu kita untuk iman, ini ibadah, zikir, doa, taubat, perenungan, termasuk membaca ya. Membaca buku-buku ruhiyah itu bagian dari ibadah. Yang kedua, untuk ilmu. Nah, di bab ini, punten Bapak Ibu, setiap kita kan harus punya 2 hal, komitmen dan kompeten. Kalau bahasa Nabi Yusufnya, qawiyul amin. Ya, kita harus kayak guru, ya harus ngerti. Umar bin Khattab tuh kadang-kadang sidak ke pedagang di pasar. Kalau dia nggak bisa membedakan antara riba sama jual beli, dilarang jualan. Karena nanti merusak keberkahan gitu. Nah, harus sepertiganya memang belajar gitu. Nah, makanya institusi yang terbaik itu learning organization. Orang dikasih kesempatan untuk belajar. Nah, kalau sekarang nih mungkin lab school-nya memberikan wifi gratis, bisa koneksi kepada beberapa artikel gratis, koran gratis, mau bisa dibaca semua, sehingga dengan demikian setiap kita update terus perkembangan ilmu ya, karena memang you cannot find a new land with an old map ya. Kita tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama ya. Kalau
Kayak kenapa Finlandia itu di antara yang maju pendidikannya, yang saya baca sedikit, ya karena memang guru minimal S2 dan ngerti pedagogi gitu loh. Dan yang kedua, betul-betul bagian kurikulum ini the best thinker, yang terbaik, dan bukan cuma yang mikir pinter, para orang-orang tua, ahli pedagogi juga dan ahli bahasa dilibatkan. Jadi betul-betul sesuatu menjadi simple gitu. Nah, karena memang ilmu yang menentukan. Nah, kalau buat saya bagi tiga aja, ada bagian buat ilman, bagian buat ilmu, bagian buat amal, dan kita harus seimbang. Tawazun, tiga-tiganya harus tawazun, dan bisa diprogram diri kita agar bisa tawazun seperti ini. Karena punten nih, saya suka bawa keluarga, anak-anak ke media. Media itu sederhana. Emang bener bantu. Dulu sih kalau ada waktu sebulan, sekarang agak repot ya, 3 bulan sekali. Caranya sederhana. Cara sederhananya itu bawa anak-anak biar ke toko buku 2 jam. Nggak beli, pokoknya baca aja. Ya udah, sayanya baca bagian mobil, otomotif, baca koran, baca marketing, anak-anak baca kadang-kadang Shinchan, kadang-kadang baca KKP, kecil-kecil punya karya, kemudian 2 jam pulang. Gratis kok gitu. Apalagi kalau kita punya perpustakaan terbaik ya. Makanya salah satu, mungkin insya Allah sih, perpustakaan mestinya ada paling depan. Masjid, perpustakaan di depan, yang lain baru boleh. Sehingga betul-betul bisa menjadi tanda iman, ilmu, amalnya bisa jalan. Begitu, Pak Juang. Mohon maaf kurang lebihnya. Jazakallah, Ustaz. Apaan? Pak Herman, boleh tanya Pak Herman? Monggo silakan Pak Uswadin. Terima kasih Pak Ustadz Madani Alisera yang saya hormati. Saya ingin bertanya satu hal. Iman itu kan katanya naik dan turun ya Pak Ustadz. Nah ini saya kadang suka khawatir kalau kita setelah Ramadan, padahal seperti yang disampaikan Ustadz tadi, hadisnya adalah hari ini harus lebih bagus dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kadang ini yang saya alami, mungkin kalau yang lainnya enggak. Setelah Ramadan itu yang harusnya Syawal itu meningkat, kok kadang kita jadi terjun bebas nih untuk keimanannya, ketekunan dalam beribadahnya gitu. Saya memang ada khawatir kalau misalnya puasa itu karena bukan lillahi ta'ala, karena puasanya karena Ramadan. Mohon penjelasannya gimana kiat-kiatnya supaya kita itu bisa menjaga amalan pasca Ramadan ini. Kasih Pak Uswadin, jazakumullah, bagus sekali. Titip saya, penilaiannya jangan sehari. Sama Pak Uswadin. Bulan tanggal 1 Syawal, saya juga berantakan. Baca Qur'annya susah sekali. Karena apa? Orang pada datang gitu. Terus kita datang ke rumah kakak, kumpul. Jadi nggak kenapa gitu. Jadi hitungannya jangan hari itu. Pokoknya 1 bulan Syawal ini, kalau katakan ini, 1 Ramadan ini kita 30 juz Quran. Yang kita targetin di bulan Syawal kita 10 juz Quran. Nah, jadi 1 juz 3 hari gitu lah. Kan 1 juz 20 halaman kan. 10 lembar. Ya kalau dibagi 3 berarti 20 bagi 3, 6, ada yang 6, ada yang 7. Sehari kita 6 halaman dulu. Misal hari tanggal 1, tanggal 2 nggak baca Quran. Tanggal 3-nya harus 20 halaman, maksain gitu. Beberapa teman saya begitu. Ini ada Pak Rektor ini. Dia Senin sampai Jumat memang kerja gitu. Tapi Sabtu Minggu bayar utang gitu. Udah, pokoknya baca Quran, jangan ganggu. Ya, matiin handphone dulu. Dia tahu pokoknya kalau Sabtu Minggu nggak bisa dihubungin. Karena kalau ngurusin orang aja baik. Gitu. Tapi kita harus ngurus diri sendiri. Gitu. Ya, jadi suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Handolah. Kenapa kok Handolah? Handolah ini munafik. Kaget juga ketemu Abu Bakar. Kenapa munafik? Ya aku kalau dekat Nabi kebayang surga neraka. Kalau ketemu anak istri boro-boro surga neraka. Sama aku juga kata Abu Bakar. Aku juga munafik dong. Dua-duanya ketemu Nabi. Gitu. Nah, Rasulullah gimana kok kalau ketemu kamu iman tinggi, kalau di rumah iman rendah? Kata Nabi justru itu yang alamiah, saatan, pelan-pelan. Al-imanu yazidu yanqus, naik turun, pastikan. Turunnya dikit, naikin dikit lagi. Nah, jangan juga kita menghukum diri terlalu berat. Kalau saya punten, kadang-kadang suka lucu. Udah coba baca Quran, saya lihat YouTube gitu loh. Ada si Jay Shetty yang saya baca tuh, nih Mas Arif mungkin udah. How to read a book a day in a year.
Jadi dia memberikan cara bagaimana membaca satu hari satu buku selama 365 hari dan sukses. Jadi dia membuat 365 hari 365 buku. Dikasih tipnya di situ. Wah, menarik. Habis saya baca Quran capek, kan namanya capek. Kita lihat YouTube capek, saya baca buku. Baca buku capek, saya sholat. Sholat capek, saya baca Quran. Jadi variasi. Yang kedua, jangan nganggap bertemu sama orang bukan ibadah. Bukan. Ibadah juga. Jadi kita harus memahami ada ritual, ada spiritual. Kalau ritual itu kita baca Quran, sholat, puasa, zakat, itu ritual. Tapi ketika tamu datang kita layani tetamu, itu spiritual. Jadi guru, anak-anak capek, hari ini anak-anak keluar biasa, tapi kita sabar, itu spiritual. Punya gaji, pengeluaran banyak, kita maksain ngasih orang tua, itu spiritual. Jadi yang kita spiritual itu, ibadah kita nggak dibatasi di masjid, nggak dibatasi di sholat. Setiap saat adalah tempat kita ibadah, setiap ruang adalah masjid kita. Jadi spiritual itu menganggap masak juga jadi spiritual. Ibu-ibu nih masak, bapak-bapak guru nyiapin mata pelajaran, itu juga ibadah. Selama niatnya diluruskan, ini dalam rangka membangun generasi muslim yang tangguh, membangun Indonesia yang kuat, membangun orang-orang yang diridhoi Allah, itu ibadah besar. Jadi kadang-kadang kita merasa kita tuh turun karena sebelumnya baca Quran, sebelum sholat, sekarang enggak. Kenapa? Karena Islam, agama, ibadah tuh, spiritual itu mana-mana bisa jadi ibadah. Begitu, Pak Swadin. Mohon maaf kurang-kurangnya. Terima kasih, Pak Ustaz. Pak Mardhani, ini satu lagi, ada pertanyaan melalui chat. Saya bacakan, Pak Mardhani. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau belajar dari pandemi yang saat ini merebak, sebelumnya apa yang harus kita lakukan sebagai pribadi dan guru? Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita pertemuan kali ini. Kalau sebagai pribadi, kalau saya tetap kembali. Pribadi kita itu terdiri dari 3. Ruhiyah, fikriyah, jasadiyah. Hati, akal, jasad. Pastikan secara pribadi hatinya sehat, akalnya sehat, jasadnya sehat. Kalau bisa tambah kantongnya sehat. Ya. Untuk bab kantong ini guru-guru bisa jualan juga kok ya. Jangan takut untuk jualan. Karena kata baginda Nabi 9 dari 10 pintu rezeki itu melalui berdagang. Tapi ketika lagi ngajar nggak boleh dagang. Ada waktunya. Nah nanti mungkin Mas Aris bisa juga nih guru-guru diajarin investasi, pengetahuan namanya financial engineering. Jadi guru-guru, karena gini, 4 imam kita, Imam Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, 4-empatnya pedagang besar. Padahal mereka ulama besar, tapi juga pedagang besar. Nah ketika dia pedagang besar, uangnya cukup, ulama nggak ngarepin amplop. Justru ada sahabat tabi'in namanya Abdullah bin Mubarak, Imam Masjidil Haram. Itu karena dia ulama dan usahawan, setiap tahun menghajikan 300 orang. Bahkan dengan bahasa kita haji plus gitu. Padahal dia ulama, dia imam, tapi juga tangan di atas. Gitu. Nah jadi pernah ada suatu ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis, bukunya terkenal. Orang kaya gitu loh. Jadi ulama orang kaya, punya kuda putih, bajunya bagus, tiba-tiba lagi di jalan dihentikan sama orang Yahudi. Orang Yahudi yang ngerti hadis. Kata orang Yahudi gini, ya Imam, apa kamu hidup seperti ini, kaya, nggak baca hadis? Hadis Nabi kan orang beriman itu seperti di penjara di dunia, dan orang kafir itu seperti di surga di dunia. Kok kamu di penjara malah pakai baju bagus, kuda bagus? Gitu. Kata Imam Ibnu Hajar, benar. Penjaranya kami standarnya kayak gini. Nah surganya kamu standarnya kayak gitu. Jadi orang berislam, orang iman tuh tadi, ruhiyahnya bagus, pikirannya bagus, jasadnya bagus, maliyahnya bagus. Bu, kalau kita 3-3-nya sudah, insya Allah ngajarnya enak. Karena kalau 4-4-nya belum, ngajarnya itu kebanyak gangguan. Ngiri, ngerutu, gaji kurang. Gitu. Makanya segera selesaikan. Dan jangan takut. Manjada wajada. Siapa dekat sama Allah, Allah buka pintu rezeki. Yakin itu. Doa, usaha, jalan. Nah kalau secara guru, ini peluang. Bagaimana justru dengan pandemi ini kita bisa 50-60% materi ajar diberikan kepada anak-anak melalui online, dan ketika kumpulnya justru kolaboratif.
kita yang kurang ini kolaboratif. Anak-anak sering datang kelas cuma dengerin guru, nggak boleh. Dengerin gurunya dia di rumah dengan cara kayak gini. Tapi di kelas dia mengeluarkan apa yang dia punya. Jadi kolaboratif. Ya. Nanti dengan demikian insya Allah setelah pandemi justru kita naik kelas sebagai guru dan sebagai institusi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya agak berani ngajarin itik berenang tetapi in uridu ilal islah. Ya guru-guru pasti lebih paham. Tapi niat saya semata untuk perbaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Matur nuwun Pak Rektor, bahagia sekali bisa hadir dan siap untuk selalu diundang. Karena saya juga lagi pengen punya sekolahan. Kalau Pak Rektor udah banyak sekolahannya. Kalau saya lagi mikir, ntar kalau udah berhenti dari DPR, berhenti dari politisi, nganggur saya. Paling kembali ke Mercu ya. Tapi jangan pengen punya sekolahan juga. Ini Pak Mukti udah nanya kapan ke Mercu. Siap ke Mercu Pak Mukti, makanya. Mercu nggak pernah lupa. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kurang lebihnya. Baik Pak Ustadz Mardhani Alisera, terima kasih tausiahnya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua. Amin. Baik, ini saya. Pak Herman, ada Prof. Sofian di Iya, ini sudah hadir Pak Profesor Dr. Sofian Hanif. Mungkin sedikit closing statement dari Pak Prof. Sofian. Saya persilakan sebelum kita tutup dengan doa. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz Mardhani atas tausiahnya, arahannya, dan juga Pak Aris. Terima kasih. Saya juga mohon maaf bergabung di tengah karena perjalanan juga saya jadi alhamdulillah bisa bertemu, bisa bertatap muka dengan Pak Ustadz, dengan teman-teman di Cirende dan teman-teman semuanya. Itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hanif. Pak Ustadz Mardhani Alisera, saya mempersilahkan Pak Ustadz untuk memimpin doa untuk kita semua. Jadi tadi tausiahnya kita tutup sama-sama dengan doa. Monggo Pak Ustadz Mardhani Alisera. Mohon izin semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina Udhuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai kita di penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita semua sehat. Saya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih untuk Pak Aris dan jajarannya di Yayasan Edukarsa, kemudian BPS, Pak Sofian dan jajarannya para pimpinan, terutama kepada Ustadz Mardhani Alisera yang sudah hadir memberikan materi tausiahnya sehari-hari ini. Baik, kita tutup sama-sama dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Foto bersama dulu Pak Herman. Kita foto. Oh ya, sebelumnya foto bersama dulu. Minta dari hostnya untuk foto bersama, tolong menampakkan wajahnya begitu. Ya, tersenyum ya saya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Yeah. Lagi terakhir.
Senyum. Lab school. L. Ya. Ada nih L. L ya. Oke ya, makasih. Oke. Baik, terima kasih semuanya.